Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman semua, para maba khususnya yang sedang melaksanakan mentoring dari Universitas Islam Bandung ya. Saya perkenalkan di sini, saya Dedan Hidayat dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Insya Allah akan membawakan pembahasan berkenaan dengan hukum nusukun dan tanwin gitu ya. Jadi hukum nusukun dan tanwin ini merupakan salah satu hukum tajwid yang penting pastinya di dalam uh, cara baca atau kaidah membaca Al-Qur'an gitu ya. Karena membaca Al-Qur'an itu ibadah, maka ada rukun dan syaratnya. Mungkin ya salah satunya adalah waratil Qur'ana tartila. Membaca Al-Qur'an dengan tartil, salah satunya menggunakan tajwid gitu ya. Tajwid ini apa ya? Bisa diartikan cara untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan caranya, sesuai dengan cara yang benar gitu ya. Hukum-hukum tertentu gitu. Ketika nun sukun atau nun yang di atau nun mati gitu ya, bertemu dengan huruf setelahnya itu, nah itu ada hukum-hukumnya. Ada idhar, halqi, idgham, iqlab dan ikhfa. Begitupun ketika ada huruf yang tanwin. Ketika ada huruf yang tanwin lalu di depannya ada huruf apakah itu alif, ba, ta, sa. Nah, itu ada hukumnya. Maka dari itu, yuk kita simak pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa menyimak. Jangan lupa kalau misal ada hal-hal yang sekiranya perlu ditulis, tulis aja ya teman-teman. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik teman-teman, di sini ada pembagian hukum nun sukun dan tanwin gitu ya. Jadi hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 4. Ada idhar halqi, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, insya Allah kita akan bahas pada kali ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pertama kali akan kita bahas adalah idhar halqi. Apa sih itu idhar halqi? Idhar itu artinya jelas, halqi itu tenggorokan ya. Jadi karena huruf idhar halqi di sini adalah bersumber dari tenggorokan. Hamzah dan ha itu paling bawah. Ini masuk ke makhraj juga ya. Ya, hamzah dan ha paling bawah, tengah-tengah ain dan ha, dan yang paling atas kha dan gin gitu ya. Nah, huruf idhar halqi ada 6. Jadi ketika ada nun sukun atau nun mati dan tanwin atau tanwin gitu ya, bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka cara bacanya atau hukumnya idhar gitu. Idhar jelas gitu ya. Ya gak boleh ditahan-tahan. Jadi kayak ditahan, nah itu gak boleh. Contoh nih, kata man amana. Cara bacanya man amana. Man amana. Jangan man amana. Nah itu tidak boleh, tidak boleh ditahan dulu gitu. Jadi langsung aja man man amana gitu. Selanjutnya kita bahas tentang idgham. Nah, idgham ini merupakan hukum nun sukun dan tanwin juga gitu ya. Model yang kedua atau idgham ini ya. Idgham ini hurufnya ada 6, yaitu di bawah ada tuh disebutkan ya, ro, mim, lam, waw, nun, atau biasa disingkat yarmaluna. Tetapi idgham ini terbagi dua. Ada yang namanya idgham bigunah, idgham yang disertai dengan dengung, dengan gunah gitu. Hurufnya ada berapa? 4, yaitu ya, nun, mim, waw, atau disingkat yanmu gitu. Selanjutnya ada juga idgham yang bila gunnah. Jadi tidak ada gunnahnya, tidak ada dengung. Hurufnya ada berapa? Lam dan ro. Jadi ketika nun sukun atau nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari idgham ini, maka cara bacanya dengan diidghamkan, dileburkan gitu ya. Namun ketika idgham bigunnah atau ketika nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf yang bigunnah, ya nun mim waw, maka harus ada dengungnya, ada gunahnya. Contoh, faman ya'mal, nun mati, nun sukun bertemu ya. Faman ya'mal, faman ya'mal mithqala dzarratin.
Nah, gitu ya. Selanjutnya ada yang bila gunnah. Gimana? Contohnya ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf bila gunnah, idgham bila gunnah. Misalnya lam. Famallam. Jadi jangan famallam, tapi langsung aja famallam. Karena dilangsungkan karena ini idghamnya termasuk bila gunnah, jadi tidak ada dengungnya seperti itu. Beda lagi ketika bigunnah, yaitu ketika bertemu dengan wawu atau mim atau nun atau ya, maka perlu didengungkan atau ditahan sebentar tuh. Famay ya'mal gitu. Wa may ya'mal gitu. Seperti itu ya. Kita next ke pembahasan iklab. Nah, teman-teman, untuk iklab ini ternyata hurufnya ada satu ya. Jadi iklab itu kondisinya seperti ini, ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba gitu. Contohnya min dan depannya ada ba'di. Jadi ba-nya ini diganti nunnya ini diganti ke ataupun nun atau tanwinnya diganti ke mim gitu. Jadi mim ba'di kan asalnya min ba'di ya. Karena yang di depan nunnya itu ada huruf ba, maka nunnya diganti menjadi huruf mim gitu. Mim ba'di seperti itu. Nah, terakhir di sini teman-teman, dari hukum nun sukun dan tanwin itu ada yang namanya ikhfa. Ikhfa itu bisa dikatakan samar ya. Samar. Jadi ikhfa itu artinya samar. Namun ikhfa ini ya yang pertama hurufnya dulu. Ada 15 huruf ya. Nah, disebutin di sini ada ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, so, do. Nah, ini do, fa, ko, kaf gitu ya. Nah, dari 15 huruf ini terbagi menjadi 3 gitu. Jadi ikhfa itu ada 3 jenis, ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ausat. Huruf ikhfa ab'ad ada qaf dan kaf. Jadi ab'ad ini nanti pas penyebutannya ya jelas banget gitu. Ming engnya banget gitu. Engnya itu jelas banget. Ming qabalu, ming ka gitu. Engnya itu jelas banget gitu. Sedangkan kalau akrob itu engnya itu jauh banget jadi kayak en. Jadi lidah itu ketika min pas posisi nun, sukun atau tanwin dan di depannya ada ta atau dal, maka hukumnya ikhfa akrob. Nah, sehingga si posisi lidah itu langsung bersiap untuk memposisikan pada makhraj di ta, to ataupun dal gitu. Untuk semua hukum itu seperti itu ya. Contohnya hmm, min toyibat. Contohnya itu to gitu ya. Dan ada juga da dan ta seperti itu. Jadi ini lebih ke huruf mendekati huruf n gitu ya. Tidak eng banget gitu kalau ininya. Nah, terakhir ataupun jenis yang ketiga dari ikhfa itu ada yang namanya ausat. Ini ausat ini jumlah hurufnya ada 10. Nah, ada sa, ja, za, za, sa, sha, so, do, fa gitu. Kayak ya. Ada 10 ya? Benar. Nah, gitu. Nah, ini hurufnya gitu. Jadi ketika ausat itu pertengahan antara eng dan en. Jadi bisa ada en-nya gitu. Mirip-mirip lah. Uh, Contohnya nih yang ausat. Faman saqulat, faman saqulat. Jadi kayak enggak eng banget gitu, enggak en banget enggak, tapi en mirip. Faman saqulat mansuro jaharon summa min ju' min dalik. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan pada video kali ini atau hukum nun sukun dan tanwin. Nah, teman-teman ulang-ulang lagi gitu ya dari awal tadi pembahasan dari mulai ada hukum nun sukun dan tanwin itu ada apa aja sih gitu. Nah, itu perlu diketahui gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Mudah-mudahan sedikitnya mohon maaf gitu ya dari segi
Jika ada yang membingungkan dan lain-lain, tapi insya Allah kalau teman-teman bolak-balik gitu ya, mencermati ataupun bahkan menuliskannya di kertas gitu ya, sebagai pengikat juga gitu ya, pengikat ilmunya gitu biar gampang ngeceknya lagi dan lain-lain gitu. Namun di balik itu teman-teman juga silahkan gitu ya mengakses Google dan lain-lain karena sekarang media itu referensi udah dipermudah gitu ya. Jadi tinggal kita yang punya giroh dan semangat untuk mencari ilmu-ilmu itu gitu. Dan bahkan para ustadz pun banyak gitu ya di YouTube gitu ya yang mengajarkan tentang hukum-hukum tajwid. Tetap semangat teman-teman untuk belajar. Insya Allah jika kita selalu bersungguh-sungguh dan konsisten, insya Allah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukum tajwid, bahkan mungkin nanti ditambah seni-seni juga, seni dalam membaca Al-Quran gitu supaya teman-teman makin nyaman baca Al-Quran, makin betah dan terus menerus mengumpulkan pahala dari Al-Quran dan yang paling istimewa adalah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Eh, Barakallahu fikum. Terima kasih sudah menyimak. Semoga dapat dipahami dan diterapkan gitu ya ketika membaca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.